Hujan telah reda, menyisakan udara malam yang berat dan lembab. Raka duduk sendirian di ruang tamu yang remang, menatap tangga dengan mata kosong. Tangannya gemetar saat menggenggam kunci kecil berkarat yang diam-diam diberikan Bu Sari pagi itu. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di telinganya. Pintu itu menyimpan tragedi sekaligus kebenaran. Kalau kau membukanya, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Berjam-jam ia bimbang. Akalnya berkata agar segera pergi, berkemas, meninggalkan rumah terkutuk itu sejauh mungkin. Tapi sisi lain dalam dirinya, sisi yang terus dihantui suara langkah, bisikan, dan tangisan dari balik pintu, tak akan membiarkannya tenang sebelum tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di sana. Tepat tengah malam, jarum jam berdetak lambat menyiksa. Dengan langkah ragu, ia bangkit dan menapaki tangga. Setiap derit kayu terdengar seperti jeritan dalam kesunyian. Ia tiba di depan pintu. Permukaan kayu coklat tua itu seolah berdenyut diterpa cahaya bulan yang menembus celah-celah dinding. Napasnya memburu. Gembok berkarat itu terasa dingin, seperti telah lama menunggunya. Dengan tangan bergetar, Raka memasukkan kunci. Klik. Gembok terbuka. Pintu berderit keras saat ia dorong. Kegelapan pekat menyambutnya, begitu tebal seakan hidup. Bau apek bercampur dengan aroma besi, seperti darah, menusuk hidungnya. Ia hampir mundur, namun bisikan halus itu memanggil, "Tolong, bebaskan aku." Raka melangkah masuk. Senter ponselnya menembus gelap, memperlihatkan ruangan kecil. Dindingnya penuh goresan, simbol-simbol aneh terukir dalam. Di sudut ruangan berdiri kursi kayu tua, kakinya dirantai ke lantai. Dan di kursi itu, duduk seorang wanita. Rambutnya panjang kusut, gaun putihnya lusuh berlumuran noda, pergelangan tangannya terikat rantai berkarat. Perlahan ia mengangkat wajah, dan jantung Raka seakan berhenti berdetak. Wajah itu masih muda, cantik, tapi matanya menyimpan duka berabad-abad. Senyumnya samar, seolah mengenalinya. "Kau mendengarku?" bisiknya lirih. Belum sempat Raka menjawab, suhu ruangan mendadak turun. Udara menebal, dinding bergetar halus. Dari sudut ruangan, sebuah bayangan membesar, membentuk sosok lelaki tinggi tanpa wajah, auranya penuh kebencian. Senyum wanita itu lenyap seketika. Dia datang, suaranya pecah. "Dia tak mau aku pergi." Sosok gelap itu melangkah maju, setiap hentakannya bergemuruh. Raka panik, mencoba menarik rantai wanita itu, namun tak bergeming. Suara bayangan bergema dalam, berat, menyeramkan, "Dia tetap di sini selamanya." Dengan sisa keberanian, Raka mengangkat kunci di tangannya. Cahaya senter membuatnya berkilau samar. Wanita itu menatap penuh harap. "Cepat, buka rantainya." Tangannya gemetar, pandangannya kabur oleh ketakutan, tapi ia berhasil memasukkan kunci ke belenggu. Awalnya terkunci rapat, lalu krek. Gemboknya pecah. Wanita itu terisak lega, tubuhnya jatuh ke pelukan Raka. Bayangan itu meraung, seluruh ruangan bergetar. Benda-benda beterbangan, dinding retak, jeritan tak kasat mata memenuhi udara. Raka menyeret wanita itu keluar, berlari terhuyung-huyung menuruni tangga, sementara rumah bergetar seperti hendak runtuh. Mereka berhasil keluar, disambut hujan yang kembali turun deras. Wanita itu lemah, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, tapi waktuku sudah habis." Di depan mata Raka, tubuhnya bersinar, perlahan larut menjadi cahaya. Ia tersenyum sekali lagi, berbisik, "Kau telah memberiku kebebasan." Lalu lenyap,
terbang bersama butiran hujan menuju langit malam. Raka terjatuh berlutut, kuyup, memandang rumah itu dengan dada sesak. Pintu terkunci di atas tiba-tiba membanting tertutup sendiri, meski tak ada lagi siapapun di dalamnya. Rumah itu hening, namun ia tahu apa yang ia saksikan akan tetap hidup di dalam dirinya. Dengan napas tersengal, Raka sadar ia tak hanya membebaskan roh, tapi juga memuak kisah luka, kehilangan, dan kutukan yang mungkin tak pernah benar-benar berakhir. Mungkin malam ini bisikan akan berhenti, tapi di dalam kepalanya, itu cerita lain. Menjelang fajar, ia berdiri, menenteng koper. Ia tahu tak bisa lagi tinggal. Tanpa menoleh, ia melangkah pergi. Langkahnya berat, tapi langit yang memerah oranye seolah menyambutnya. Raka tak lagi sama seperti saat pertama kali datang. Di belakangnya, rumah itu tetap berdiri. Gelap, bisu. Namun jika seseorang berani mendengarkan di tengah malam, samar-samar akan terdengar bisikan, "Tolong,